Salve Shalom saudara-saudariku. Hari ini seperti yang saya katakan di video sebelumnya, saya akan membuat video tentang Tritunggal dalam Yahudi kuno. Mari kita mulai. Sebelumnya saya ada membuat makna Yesus sebagai utusan Allah. Di sini isi penjelasan di video ini terkait dengan Tritunggal dalam Yahudi kuno. Jadi saya sarankan tonton video ini dulu sebelum nonton video ini. Baik, saya akan bahas sekilas konsep Tritunggal di Perjanjian Lama ya. Bagi yang sudah nonton video sebelumnya, ingatkah kalian bahwa malaikat Tuhan ini atau bisa disebut Angel of the Lord ini adalah Tuhan itu sendiri? Di sini saya beri ayat ini, tapi ini belum ditampilkan di video sebelumnya, yaitu di Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Nah, di sini ada yang unik di ayat ini, di mana malaikat Tuhan ini layaknya berbeda pribadi dengan Allah. Tapi selanjutnya, ia mengakui bahwa dirinya seperti Allah, di mana ia berkata bahwa Abraham menyerahkan anaknya kepada dia, yaitu malaikat Tuhan. Tapi kita pasti tahu kalau itu hanya Allah yang bisa menerima hal itu. Kita coba analisis ya, yang dimana warna merah ini menandakan kalau malaikat ini berbeda pribadi dengan Allah. Dan yang dicetak warna biru, ini malaikat ini seakan-akan mengakui dirinya Allah karena hal yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kita kaitkan ke konsep Tritunggal, ini terlihat sama, di mana kedua pribadi ini terpisah secara pribadi, tapi satu dalam hakikat atau ousia, itu Yunaninya. Baik, kita ke ayat selanjutnya. Kejadian bab 22 ayat 15 sampai 16. Untuk kedua kalinya berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ini terlihat bahwa malaikat ini bersumpah pada dirinya sendiri, tetapi dia berbeda pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat di kitab suci yang terkait dengan hal ini, yaitu Ibrani bab 6 ayat 13, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Jadi ini jelas mengakui bahwa malaikat ini seolah-olah mengakui bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tapi kita lihat juga kalau malaikat ini tetap berbeda pribadi dengan Tuhan. Jadi dari hal ini, Tuhan dan malaikat Tuhan ini setara. Dan juga berbeda pribadi namun satu hakikat, yaitu ousia. Tapi kalau untuk pribadinya nama Yunaninya itu hipostatis. Dan saya akan bahas mengenai Roh Kudus. Di Ayub bab 33 ayat 4 menyatakan bahwa Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Tapi jika kita lihat di kitab Kejadian, Allah yang membuat manusia. Di sini terlihat kalau Roh Allah ini bisa melakukan apa yang hanyalah Allah lakukan. Di Kejadian bab 9 ayat 6, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan di Yesaya bab 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Tapi di kitab Bilangan yang menceritakan hal yang sama, Allah yang murka karena pemberontakan umatnya. Jadi kita lihat bahwa Roh Kudus bertindak sama seperti Allah, sama dengan Allah dalam waktu yang sama. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Bilangan bab 11 ayat 1, tentang nasib buruk mereka, Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Tapi jika kita lihat di Yehezkiel bab 11 ayat 5, maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Terlihat bahwa di ayat ini, roh Tuhan berbeda pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Jadi terlihat ada dua pribadi di sini.
Dan di 2 Samuel bab 23 ayat 2-3 menyatakan bahwa roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Ayat ini membuktikan kalau Allah bukan berbicara melalui perantaraan rohnya, melainkan saat Allah berbicara, roh Allah juga berbicara. Hal ini terlihat bahwa Roh Kudus ini satu hakikat dengan Allah, tetapi juga berbeda pribadi dengan Allah itu sendiri. Dan ini terkait dengan Tritunggal, di mana kedua pribadi ini pasti berbeda, namun satu dalam hal hakikat atau ousia, dan kedua pribadi atau hipostatis ini setara. Dan saya akan menunjukkan literatur Yahudi kuno mengenai Tritunggal. Sini ada Targum Yerusalem mengomentari Kejadian bab 1 ayat 27 mengatakan bahwa dan firman Tuhan menciptakan manusia menurut rupanya. Menurut rupa kehadiran Tuhan dia menciptakannya, laki-laki dan sesama kuknya dia ciptakan mereka. Jadi artinya firman Tuhan ini yang juga sama pribadinya dengan malaikat Tuhan ini menciptakan manusia menurut rupanya lagi. Jadi ini jelas bahwa malaikat Tuhan ini adalah Allah. Dan di Philo dari Alexandria ini juga sama. Musa menegaskan bahwa manusia ini adalah gambaran dan tiruan manusia, tiruan Tuhan. Dan sudah sewajarnya bahwa peniruan suatu model yang indah sempurna haruslah indah sempurna karena firman Allah bahkan melebihi keindahan yang ada di alam yang hanya dapat dilihat oleh indera luar, tidak dibumbui oleh keindahan apapun, tapi menjadi dirinya sendiri jika seseorang harus mengatakan kebenaran hiasannya yang paling indah. Jadi, pembuatan bahwa menciptakan gambaran Tuhan yaitu manusia itu ada campur tangan dengan firman Allah. Karena firman Allah melebihi keindahan yang ada di alam ini. Dia menulis di On the Creation 40-139. Dan di Targum Yonatan pada Imamat 26 ayat 12, tetapi kemuliaan Shekinahku, Shekinah itu adalah nama lain dari Roh Kudus menurut Yahudi kuno, akan diam di antara kamu, dan bagimu firmanku adalah Allah yang menebus. Ingat, di perjanjian baru, Yesus adalah firman Allah, dan ia menebus dosa manusia. Baik, biar saya lanjutkan. Dan bagi namaku, kamu akan menjadi umat yang kudus. Dan Philo dari Alexandria di bukunya On Dreams buku 1 37 259 215 maaf ya, mengatakan bahwa di dalamnya imam besar adalah firman ilahi putra sulungnya sendiri, yang lainnya adalah jiwa rasional ya, imamatnya adalah manusia sejati, yang salinannya yang dapat dilihat oleh indera adalah orang yang melaksanakan sumpah dan pengorbanan kebapakannya kepada siapa ia diperintahkan untuk mengenakan jubah tersebut di atas sang roh. Di sini kita lihat kalau firman Allah ini adalah imam besar dan putra sulung. Dan ada di Mishnah, tapi ini penjelasan Explanation of Mishnah Megillah 493 dan Explanation of Mishnah Berachot itu di 532, itu menyatakan dengan jelas bahwa ada sekte-sekte Yahudi kuno, termasuk Kristen juga, yang meskipun menganut monoteisme, memberikan peran ilahi kepada karakter lain seperti firman Allah yaitu Logos, itu bahasa Yunaninya, Roh Allah atau Yesus. Jadi ini sudah jelas kalau Yahudi kuno ini bisa dibilang Trinitarian, walaupun ada bedanya tapi tetap adalah multi-personal God. Dan di Philo Alexandria mengatakan bahwa lihatlah seorang pria bernama Timur. Ini adalah nubuatan ya di dalam Zakaria bab 6 ayat 12 tapi dalam Septuagint. Sebab Bapa semesta Allah telah memunculkannya sebagai anak sulung, yang dalam ayat lain disebutkannya sebagai anak sulung, dan dia yang terlahir demikian meniru cara bapaknya telah membentuk spesies ini dan itu dengan memperhatikan pola-pola dasarnya. Philo seorang Yahudi sudah tahu bahwa konsep ketuhanan Yahudi ini ada terkait Bapa dan Putra. Itulah kami di
Trinitarian, ada istilah Bapa dan Putra. Dan terakhir dari Philo dari Alexandria mengenai Roh Kudus, di dalam bukunya On the Giants chapter 11, ia menyatakan bahwa agar roh kebijaksanaan ilahi tidak cenderung untuk meninggalkan lingkungan kita dan pergi, tetapi agar roh itu tetap bersama kita untuk waktu yang sangat lama, seperti yang juga terjadi pada Musa yang bijak. Dan sampai sini saja. Terima kasih. Salve. Shalom. Tuhan memberkati.